Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Yoga Bijes. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung dan like, komen konten ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk semua orang, khususnya buat diri saya sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau bahas tentang apa itu hipnotis. Sebenarnya hipnotis ini kata-kata yang tabu ya, nggak banyak orang yang tahu. Dan mungkin kita lihat hipnosis itu dari TV ya, dan banyak juga pertanyaan apakah ini benar, apakah ini memang bisa dilakukan, apakah semua orang bisa dihipnotis. Ya mungkin nanti saya akan jawab pertanyaan dari semua teman-teman di video ini. Di video ini kalau enggak di video selanjutnya nanti ya, kalau misalnya durasinya nggak sanggup. Oke, jadi teman-teman, jadi yang pertama kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya itu hipnotis? Jadi hipnotis itu berasal dari kata hypnos ya, yang merupakan nama dari dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnosis itu tidaklah sama dengan orang tidur. Karena kenapa? Karena orang yang dalam kondisi tertidur itu dia tidak sadar bahwa dirinya tertidur, dan pastinya dia tidak sadar bahwa ada suara-suara di sekitarnya. Contohnya kayak suara kulkas lah, atau suara TV nyala, atau suara air menyala. Dia tidak sadar, dan dia juga tidak sadar bahwa dirinya itu sedang mengorok. Pastinya orang yang tertidur itu seperti itu ya. Dan beda halnya dengan orang yang dalam kondisi terhipnotis. Jadi orang-orang yang terhipnotis itu dia meskipun tubuhnya beristirahat dengan sangat baik, ia masih bisa mendengar dengan sangat jelas dan merespon informasi yang diterima. Contohnya seperti kita beri pertanyaan seperti ini. Jika Anda mengerti apa yang saya katakan, silakan anggukkan kepala Anda. Mungkin dia bakal seperti ini. Walaupun dia dalam kondisi tertidur ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya hipnosis itu terjadi sehari-hari kita ya. Dalam kondisi kita sehari-hari. Jadi minimal kita dalam sehari terjadi sebuah hipnosis itu 2 kali. Dan itu terjadi pada saat kita bangun tidur dan pada saat kita tertidur. Seperti itu ya, minimalnya itu ya. Dan mungkin bisa jadi setiap orang itu terjadi beda-beda ya berapa kali. Mungkin dia tidak sadar aja bahwa itu kondisi hipnotis gitu ya. Dan mungkin juga ada pertanyaan banyak ya, bagaimana rasanya dihipnotis? Seperti itu. Teman-teman juga kan sama kan? Jadi hipnosis itu merupakan sebuah pengalaman subjektif yang bervariasi ya. Sebagian merasa seperti sedang rileks di tempat yang sangat sejuk, di tempat yang sangat nyaman, tapi dia tidak tahu di mana tempatnya itu ya. Dan sebagian juga merasa seperti bengong dan melamun. Dan sebagian juga merasa seperti melayang di udara atau di air. Sebagian merasa lemas, mengantuk tapi tidak sampai tidur. Jadi macam-macam orang, macam-macam juga seperti apa dia merasakannya. Dan hipnosis ini hanya bisa Anda rasakan apabila Anda mengizinkannya. Seperti itu ya. Jadi jika Anda pernah mendengar cerita, misalnya Anda ditepak dari belakang gitu, terus Anda tertidur, atau ada sahabat Anda ditepak, terus dia ketinggalan, dia kecopetan atau dompetnya hilang, atau handphonenya hilang, ya mungkin itu bukan terhipnotis, mungkin bisa jadi itu adalah gendam, atau hal lainnya, mungkin karena mudah aja disebut, jadi banyakkan orang membuat pernyataan bahwa dia terhipnotis atau apalah itulah intinya ya. Dan apakah hipnosis itu ilmu mistik atau kekuatan supranatural? Oke, di sini saya jawab sama sekali tidak. Jadi, hipnosis itu adalah seperangkat ilmu komunikasi yang disusun sedemikian rupa ya, sehingga seolah-olah mampu mempengaruhi atau bahkan mengendalikan orang lain, gitu ya. Jadi, ada beberapa hal kita melakukan hipnotis. Ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, syaratnya itu oke, jadi di sini saya buat perbedaan dulu ya. Hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnotis. Ya, hipnotis ya. Dan suyet itu orang yang terkena hipnotis. Jadi kita bagi dua ya, hipnotis dan suyet, supaya teman-teman tidak bingung. Dan itu juga istilah yang ada di dunia hipnotis. Oke, jadi teman-teman, jadi hipnotis itu ada beberapa syarat. Yang pertama, si suyet itu mengerti bahasa si hipnotis. Ngerti ya tadi perbedaan suyet sama hipnotis ya. Jadi si suyet itu harus mengerti bahasa yang disampaikan oleh hipnotis. Jadi contohnya si suyet itu orang Jawa gitu ya. Terus yang hipnotis ini dia menggunakan bahasa Sunda. Karena si suyetnya ini orang Jawa, dia tidak mengerti bahasa Sunda, dan itu tidak mungkin terjadi, dan itu tidak mungkin bisa.
dilaksanakan, tidak mungkin terjadi sebuah hipnotis. Seperti itu ya. Yang kedua, hipnosis itu ada sebuah perizinan dari si suyet dan dia mau ya, mau, entah itu jebakan mau atau dia maunya itu bisa jadi belum tentu dia mau. Intinya ada sebuah ketertarikan. Jadi yang dimasuk mau ini itu bukan lu mau nggak gue hipnotis, bukan seperti itu ya. Itu juga bisa juga itu mendapatkan izin ya. Ada juga izin yang tidak langsung. Izin tidak langsung itu adalah sebuah ketertarikan. Misalnya, ih ada cewek ini cantik nih, gue suka banget nih. Nah seperti itu. Itu ketertarikan. Dengan adanya ketertarikan itu sebuah celah hipnotis bisa masuk dalam diri kita. Seperti itu ya. Jadi jika kita biasa-biasa aja, kita tidak mendengarkan si hipnotis itu berbicara, itu tidak akan mungkin bisa terjadi hipnotis. Seperti itu ya. Jadi intinya hipnotis itu adalah sebuah komunikasi. Komunikasi inverbal atau verbal ya, gitu ya. Non verbal atau verbal. Gitu ya. Jadi misalnya ini saya sampaikan lagi ya, misalnya yang verbal itu ini bahasa komunikasi ya. Yang non verbal itu bisa jadi misalnya shake atau apa, intinya dikagetin. Nah, itu juga bisa terjadi gitu ya. Kalau melamun tuh bisa dihipnosis nggak ya? Bisa, tapi tergantung orang ya. Dan ada lagi pertanyaan, apakah semua orang bisa dihipnotis? Seharusnya semua orang itu bisa dihipnotis. Cuma ada tingkatnya masing-masing. Ada yang tingkat mudah, ada yang tingkat sedang, ada yang tingkat sulit. Mungkin kalau misalnya itu orang nggak bisa dihipnotis, bukan berarti dia tidak bisa. Mungkin dia termasuk kategori orang yang sulit. Contohnya orang yang mudah itu seperti apa sih? Orang yang mudah itu contohnya adalah orang itu mudah fokus. Orang itu mengerti apa yang dikatakan oleh si hipnotis tadi, ya. Terus ada beberapa hal juga dia bisa membayangkan dengan sangat baik apa yang dikatakan si hipnotis tadi. Karena ada beberapa orang dia tidak mengerti, contohnya handphone. Ada beberapa orang nggak tahu handphone ya. Nah karena si orangnya itu tidak mengerti handphone, jadi hipnosis itu tidak akan bisa terjadi. Seperti itu ya. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu hal, penggambaran untuk si suyet, dan pastikan dulu si suyet itu mengerti apa bahasa kita. Contohnya kayak motor, dia kan mengerti. Dan kata-kata hipnosis ini tidak boleh mengandung kata dualisme. Dualisme itu seperti, jadi ada memiliki dua arti ya. Contohnya kayak tadi bisa ya. Bisa itu bisa jadi ular atau bisa melakukan sesuatu ya. Seperti itu. Intinya pada saat kalian melakukan hipnotis, gunakanlah bahasa yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalian suyetnya itu anak SMP atau bapak-bapak. Kalau SMP itu ya menggunakan bahasa SMP, ade gitu ya. Yang paling sopan Anda, atau bapak-bapak kalian bisa Bapak. Oke, jadi sekarang Bapak dalam kondisi yang sangat enak, nyaman gitu, seperti itu contohnya ya. Oke, jadi itu aja video yang saya buat. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang sudah setia di konten saya ini. Mungkin kedepannya saya akan banyak membahas tentang materi ini ya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman mau belajar, teman-teman silakan like, subscribe, atau komen video ini ya. Dan satu hal lagi, subscribe video ini gratis. Dengan subscribe, Anda bisa langsung mendapat notifikasi dan Anda tidak akan tertinggal video-video saya. Oke, jadi saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.